Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Di tengah gempuran channel-channel yang memakai suara buatan AI, saya masih cinta banget dengan channel yang konsisten menggunakan suara asli manusia. Yang salah satunya adalah channel Mabar Kriminal. Dan itulah sebabnya saya juga rekomendasikan buat para gorgeous untuk mampir ke channel ini. Selain runut dalam penyajian kisah, di sana kalian bisa menemukan berbagai macam kasus. Mulai dari kasus yang lama hingga ke kasus baru yang saya sendiri justru baru dengar di channel Mabar Kriminal. Semua kasus di Mabar Kriminal dilengkapi dengan ilustrasi serta footage asli dari kasus. Jadinya kalian tentunya bisa melihat gambaran jelas tentang kasus tersebut. Dan bagi para penggemar video durasi panjang, channel ini pas banget buat menemani di saat kerja maupun di saat kalian gundah gulana. So jangan lupa mampir, jangan lupa subscribe dan tinggalin jejak di kolom komentar agar si abang ganteng Mabar Kriminal makin semangat ngonten dan upload setiap hari. Seperti biasanya biar gampang dicari, silakan cek di deskripsi video atau kolom komentar yang dipin karena link channelnya sudah saya tempel di sana. Swiss dikenal sebagai salah satu negara terindah di Eropa dengan panorama pegunungan, danau, serta desa-desa yang memikat banyak wisatawan. Terletak di kawasan pegunungan Eropa Tengah, Swiss memiliki pegunungan Alpen yang megah dengan banyak resort ski serta jalur hiking. Bern adalah ibu kotanya, sedangkan Zurich merupakan kota terpadat di negara itu. Di bagian utara Bern dan barat Zurich, terdapat kota Basel yang berada di perbatasan Prancis, Jerman, dan Swiss. Kota ini terkenal dengan arsitektur batu pasir merah, katedral bergaya gotik, serta aliran sungai yang indah. Tidak jauh dari sini, ada sebuah kota kecil bernama Binningen yang dikenal tenang dan memiliki kastil abad ke-13 yang kini telah dirubah menjadi hotel mewah. Karena suasana asri dan akses mudah ke Basel, sehingga menjadikan Binningen tempat ideal bagi keluarga yang ingin tinggal di lingkungan nyaman namun tetap dekat ke kota besar. Tetapi sayangnya, kedamaian tersebut akan segera tercoreng dalam sebuah insiden yang mengerikan. Pada 13 Februari 2024, seorang pria parubaya sebut saja bernama Janko saat itu sedang ngobrol sambil minum kopi dengan istrinya Ana. Sama seperti hari-hari yang lain, mereka bercerita tentang kegiatan di hari itu serta membahas tentang cucu mereka yang semakin hari semakin lucu. Namun obrolan tersebut terputus ketika mendengar suara dering telepon yang tiada henti yang segera diangkat oleh sang istri. Telepon tersebut berasal dari sekolah cucunya, di mana mereka mengatakan bahwa anak-anak tersebut masih belum dijemput dari sekolahnya. Mendengar hal itu, Ana pun mulai merasa heran, karena biasanya tugas menjemput cucunya menjadi tanggung jawab ibunya. Pihak sekolah pun menjelaskan bahwa mereka telah mencoba menghubungi kedua orang tua mereka yang sayangnya tidak bisa dihubungi. Mengetahui hal itu, pasangan ini mulai merasa khawatir dan takut telah terjadi sesuatu pada putri mereka yang bernama Christina. Sehingga tanpa menunggu lama, Janko segera mengambil jaket dan mendatangi sekolah tersebut untuk menjemput kedua cucunya. Sedangkan Ana menunggu di rumah, berjaga-jaga jika ada yang menelpon atau memberi kabar. Setelah menjemput cucunya, pria tua itu pun langsung menuju ke rumah sang putri. Sepanjang perjalanan, pikirannya mulai merasa resah dan berkecamuk tak tentu arah. Namun di saat kakinya melangkah masuk ke halaman rumah, seketika dia mulai tersenyum saat melihat menantunya yang bernama Mark keluar dari dalam rumah. Melihat hal itu, kekhawatirannya pun sedikit mereda. Saat Janko bertanya, mengapa tidak seorang pun yang menjawab telepon di rumah mereka, dengan tenang Mark mengatakan bahwa dia sedang tidak enak badan dan jatuh tertidur. Sehingga saat itu dia tidak mengetahui adanya telepon masuk. Sedangkan Christina yang sepertinya sibuk bekerja di kantor
tampaknya telah lupa untuk menjemput anak-anaknya. Setelah obrolan singkat tersebut, Mark mengajak sang ayah mertua untuk masuk dan makan malam bersama. Walaupun saat itu semuanya tampak biasa saja, namun naluri seorang ayah membuat Jangko merasa gelisah. Firasatnya mengatakan bahwa ada suatu kejanggalan, hanya saja dia tidak tahu apa yang terjadi. Dengan cemas dia kembali menanyakan keberadaan Christina, yang kali ini Mark menjawab tidak tahu dan meminta sang mertua agar tidak khawatir karena Christina sedang bekerja dan mungkin lupa jika hari ini merupakan gilirannya untuk menjemput anak-anak. Tidak lama setelahnya, Jangko pun memutuskan untuk pulang. Yang sesampainya di rumah, dia menceritakan hal tersebut pada istrinya. Mendengar keanehan ini, Anna bermaksud ingin melapor pada polisi, tetapi karena belum 24 jam, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun sangat khawatir, tetapi keduanya tidak ingin gegabah. Seakan merasa sedih tanpa alasan, semalaman Jangko yang tidak bisa tidur terus memikirkan sang putri. Dia bahkan telah mencoba menghubungi Christina sebanyak puluhan kali yang tidak satupun mendapatkan jawaban. Tidak bisa menahan perasaannya, sekitar jam 10 malam pria itu pun kembali mendatangi rumah sang putri. Yang setibanya di sana, rumah tampak dalam keadaan gelap dan lampu telah dimatikan. Menduga jika semua orang telah tidur dan tidak ingin mengagetkan cucunya, Jangko pun masuk dengan diam-diam sambil memeriksa di sekeliling rumah. Saat melihat mobil Mark berada di luar garasi, dia pun menduga jika mungkin saja mobil Christina berada di dalam garasi, yang artinya sang putri tentu telah kembali dari bekerja. Karena Jangko bukanlah tipikal orang yang dengan mudah melupakan kekhawatiran, sehingga setelah memeriksa di sekeliling rumah, dia pun segera menuju ke ruang cuci yang berada di ruangan bawah tanah dan terletak pada bagian ujung rumah tersebut. Dengan dinding beton yang tebal serta pintu baja yang selalu tertutup, ruangan tersebut lebih mirip terlihat seperti bangker perlindungan yang terisolasi. Ketika akhirnya masuk ke dalam, dia melihat beberapa kantong sampah besar di sudut ruangan dengan cairan berwarna hitam yang merembes dari salah satu kantong. Merasa aneh melihat kantong tersebut berada di sana dan bukannya di tempat sampah. Dia pun mulai memeriksanya, dan seketika firasat aneh mulai terasa menyergap ketika melihat benda yang tampak seperti sejumput rambut berwarna pirang yang mencuat keluar dari dalam sana. Karena penasaran, Jangko pun membuka kantong itu dan melihat jika benda tersebut adalah kepala putrinya yang telah terpisah dari badan. Pemandangan tersebut membuat pria itu seketika menjerit dan berlari keluar untuk mencari bantuan, hingga salah seorang tetangga yang lewat berhenti dan bertanya apa yang telah terjadi. Dengan menangis, Jangko pun memberitahu tentang penemuan tersebut, yang tanpa menunggu lama, mereka pun menghubungi kepolisian. Setibanya di TKP, para petugas yang memasuki dapur saat itu melihat Jangko dan Mark yang sedang berdiri berdampingan. Namun di saat sang mertua sedang menangis, Mark justru santai bagai di pantai dengan ekspresi wajah datar yang bahkan saat dibawa ke kantor polisi, pria itu justru terlihat seolah tidak terjadi apa-apa. Christina yang berusia 38 tahun dilahirkan di Belgrade, Serbia. Namun beberapa tahun kemudian, dia dan keluarganya pindah ke Swiss dan menetap di kota Basel. Keluarganya menggambarkan Christina sebagai orang yang baik, ramah dan juga cantik. Sedangkan menurut teman-temannya, Christina sangat percaya diri, cerdas, disiplin, serta sangat setia pada keluarganya. Sejak kecil Christina sangat suka berdandan, sehingga semua alat makeup ibunya habis diacak-acak dan dibawa kemana-mana hingga rusak. Namun kesukaan akan makeup dan tampil cantik membuat di masa remajanya dia mulai menyukai dunia model. Dan karena sering mengikuti pemotretan, pada akhirnya Christina menjadi model untuk majalah lokal. Di usia 17 tahun, Christina yang aktif dalam setiap kontes kecantikan, saat itu memenangkan kontes Miss Northwest Switzerland, dan setelahnya dia juga memenangkan beberapa penghargaan di bidang tersebut. Tetapi 4 tahun kemudian, saat mengikuti ajang Miss Swiss 2007, Christina tidak berhasil lolos ke tahap akhir. Namun hal ini tidak membuatnya patah semangat dan memutuskan membuka bisnis dengan melatih wanita lain yang ingin belajar cara berjalan di catwalk.
Walaupun pada awal-awalnya murid-murid Christina berasal dari kalangan industri model, namun di kemudian hari berkembang menjadi wanita dari kalangan awam yang ingin memperbaiki cara berjalan mereka atau meningkatkan rasa percaya diri. Seketika bisnisnya berkembang dengan sangat baik, yang di saat bersamaan akun Instagramnya juga berkembang pesat. Yang di sana Christina sering kali memposting tentang pelatihan catwalk, foto selfie, serta berbagai kegiatan lainnya. Dalam kesehariannya, Christina juga bekerja sebagai IT konsultan untuk Google, dan setelahnya dari 2013 hingga 2017, dia juga bekerja di sebuah perusahaan IT bernama Ernie. Pelanggan Christina terdiri dari nama-nama besar, seperti Mercedes-Benz, HP, dan juga Philips. Yang karena hal inilah, membuat wanita itu dikenal sebagai pelatih catwalk, motivator, dan juga businesswoman. Namun di tengah kesibukan tersebut, Christina juga dipilih untuk melatih calon peserta yang akan mewakili Switzerland untuk mengikuti ajang Miss Universe, yang model tersebut bernama Dominic dan merupakan pemenang Miss Switzerland di tahun 2013. Sebagai wanita karir yang sangat sibuk, di tahun 2016 dia bertemu Mark yang saat itu masih berusia 33 tahun. Yang dalam usia semuda itu, Mark yang penggila fotografi juga telah memiliki sebuah perusahaan IT di dekat kota Basel. Mark sendiri berasal dari keluarga miliuner dan ayahnya seorang pengacara terkenal yang dihormati oleh orang-orang. Bahkan sejak kecil, ayahnya telah mendidik serta mengatur kehidupan sang putra sebagai calon pewaris. Selain itu di tahun 2022, Mark juga membuka sebuah firma konsultasi bisnis yang berfokus dalam bidang Lean Agile. Lean Agile adalah serangkaian prinsip dan praktik kerja yang bertujuan untuk meminimalkan pemborosan sekaligus memaksimalkan nilai yang sejak beberapa tahun belakangan mulai populer di antara tim pengembang perangkat lunak. Dalam profil akun bisnisnya, Mark menggambarkan dirinya sebagai bisnismen yang berorientasi pada tujuan, dan menurutnya hidup adalah tentang manusia dan berbagi. Walaupun tampil dengan sejuta pesona, namun melihat dari postingan Twitternya, Mark terlihat sebagai pria membosankan dengan kehidupan yang monoton dan setiap hari sibuk bekerja. Di masa mudanya, Mark pernah memasuki dunia militer, yang di sana dia bertugas sebagai perwira di Angkatan Udara Swiss. Selain itu dia juga merupakan lulusan dari Universitas St. Gallen dan Universitas Stanford. Dan dengan semua latar belakang tersebut, serta tubuh tinggi dan wajah tampan yang bagaikan pahatan patung dewa Yunani, Mark tentu saja merupakan pria idaman bagi banyak wanita. Setahun kemudian pasangan ini pun menikah dalam sebuah pesta indah yang diadakan di sebuah kastil yang menghadap ke beberapa bukit serta danau. Dan momen kebahagiaan tersebut juga mereka bagikan di postingan Instagram Real Christina. Setelah menikah, mereka membeli sebuah rumah mewah di distrik Binningen yang berada tepat di luar Basel, di mana jalan-jalannya dipenuhi rumah mewah yang menghadap ke arah lembah. Dalam 4 tahun pernikahan, mereka pun memiliki 2 orang putri bernama Vera dan Sophie. Pernikahan mereka tampak sangat sempurna, di mana banyak ditemukan foto kebersamaan keduanya dalam berbagai kesempatan, baik saat sedang piknik, selfie, candid, dan maupun liburan di luar negeri. Mereka tampak saling jatuh cinta dan memandang dengan tatapan mesra, tetapi hidup ternyata tidaklah seindah postingan, karena pada kenyataannya semua postingan tersebut hanyalah pencitraan. Di balik pintu yang tertutup, keadaan tidaklah sesederhana itu. Semua teman-teman Christina sama sekali tidak menyukai sifat asli Mark yang dianggap kasar dan tidak menghargai istrinya. Bahkan sebulan sebelum insiden tersebut terjadi, Christina pernah memanggil polisi untuk datang ke rumah mereka setelah terjadi pertengkaran yang berakhir dengan KDRT. Dan diketahui bahwa sejak beberapa bulan belakangan, hubungan pasangan ini sudah tidak akur lagi. 4 tahun setelah pernikahan, Mark mulai menunjukkan banyak perubahan sikap. Dia tidak ceria seperti dulu, mudah marah, dan hanya karena sebuah kesalahan kecil, dia akan mengumpat seperti orang gila. Namun setelahnya dia akan meminta maaf dengan alasan mulai mengalami stres sejak kelahiran anak keduanya. Semua orang yang mempercayai alasan tersebut
tentu saja menerima serta berusaha untuk membantu. Tetapi sayangnya, kejadian itu selalu terjadi berulang kali dan tidak seorang pun dari rekan kerjanya yang mengetahui persis penyebab perubahan sikap Mark. Bahkan pada satu waktu saat menghadiri pesta perusahaan, di depan rekan kerjanya, Mark pernah membenturkan kepala Christina ke dinding hanya karena istrinya ngobrol dengan seorang tamu pria. Menurut teman dekat Christina, wanita itu sebenarnya tidak tahan hidup bersama Mark, karena sejak awal pernikahan, dia baru mengetahui jika suaminya sangat keras kepala dan juga posesif. Dan semua yang terlihat di media sosial hanyalah kebahagiaan yang penuh kepalsuan. Christina sendiri pada awalnya tidak berani mengajukan perceraian karena Mark menggunakan anak-anak mereka sebagai senjata. Dia akan menyakiti anak-anak tersebut jika seandainya Christina berani meninggalkannya. Di lain waktu Mark yang pencemburu dan takut istrinya akan berselingkuh juga pernah mengancam akan membunuh Christina. Dengan kehidupan kacau yang penuh huru-hara tersebut, kehidupan pernikahan mereka terasa seperti di neraka yang membuat setiap harinya wanita itu selalu ketakutan. Dan akibat sering mendapatkan luka lebam dari KDRT, sehingga hal itu sudah menjadi hal yang biasa. Meskipun Christina tidak bahagia dan sangat hancur, tetapi dia berhasil menutupinya dengan tawa palsu dan makeup tebal. Hingga pada akhirnya ketika sudah tidak tahan lagi, pada salah seorang rekan bisnisnya, Christina pun menceritakan segalanya dan bertekad akan segera bercerai jika Mark kembali melakukan KDRT. Selain pada sang rekan, dia juga menceritakan hal ini pada orang tuanya. Dan karena hal inilah, di hari kejadian Jangko sangat khawatir ketika tidak menemukan sang putri di rumahnya dan memutuskan untuk kembali secara diam-diam. Dalam interogasi, Mark yang tidak menunjukkan rasa takut atau bersalah sama sekali tidak terlihat sedih. Dia bahkan sesekali meninggikan suaranya saat ditanyai secara berulang-ulang oleh sang detektif. Saat itu dia bersikeras mengaku tidak terlibat dalam tewasnya Christina, yang menurutnya walaupun sehari sebelumnya mereka bertengkar karena Christina ingin bercerai, namun setelah dibujuk, wanita itu mulai tenang dan semuanya kembali normal. Keesokan harinya saat Mark akan berangkat kerja, tiba-tiba Christina mengeluh sakit kepala. Dan karena beberapa jam kemudian harus tampil sebagai MC di sebuah acara, sehingga dia meminta Mark untuk mengantar anak mereka ke sekolah. Dan Christina berjanji bahwa dialah yang akan menjemput anak-anaknya saat pulang sekolah. Dan Mark yang setuju dengan pengaturan tersebut, segera mengantar kedua putrinya dan kemudian berangkat ke kantor. Di hari itu semua berjalan dengan sangat baik. Namun saat pulang bekerja, Mark yang berharap istri dan anak-anaknya berada di rumah, saat itu justru merasa kecewa ketika menemukan rumah dalam keadaan sepi. Menduga jika istrinya sedang berada di luar, sehingga dia pun memutuskan untuk istirahat di kamar. Tetapi saat membuka pintu, dia menemukan Christina yang sudah meninggal akibat overdosis obat tidur. Namun alih-alih menghubungi ambulans, Mark yang sangat panik dan takut dituduh sebagai penyebab tewasnya sang istri, justru berpikir untuk melenyapkan jasad Christina. Dia pun membawa tubuh istrinya ke ruangan laundry dan mulai memisah-misahkannya. Selama interogasi berjalan, Mark berkali-kali merubah pernyataan. Kali ini, dia mengaku menemukan Christina yang telah tewas di ruangan laundry. Dan di lain kesempatan, dia mengaku jika pembunuhan tersebut merupakan pembelaan diri karena Christina tiba-tiba mengejarnya sambil membawa sajam. Semua keterangan Mark yang mengada-ngada tentu saja tidak berhasil mengelabui polisi karena pengakuannya tidak cocok dengan hasil olah TKP serta barang-barang bukti. Yang saat kembali diperiksa, rumah tampak dalam keadaan bersih serta tertata rapi dan tidak ada bekas tanda-tanda terjadinya perkelahian. Namun melihat banyaknya jenis sajam di ruangan tersebut, serta sebuah blender industri dengan kekuatan tinggi, mereka meyakini bahwa sebagian tubuh Christina telah dilenyapkan dengan cara di blender. Namun semua usahanya gagal karena Jangko yang telah lebih dulu menemukan jasad sang putri. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan di wajah Christina terdapat beberapa luka di bagian pipi, bawah alis serta hidung. Dan melihat dari bekas cekikan di lehernya, dinyatakan bahwa Christina dicekik hingga tewas dari belakang dalam posisi saat wanita itu sedang berdiri. Dan selama beberapa jam di ruangan laundry tersebut,
Sebelum memisah-misahkan tubuh Christina, terlebih dulu Mark mematahkan sendi pinggulnya hingga terlepas dari soket dan melakukan pemisahan tulang dari persendian. Dimulai dari lengan atas kiri, lengan bawah, dan tungkai bawah sebelah kanan. Secara kasar dia memisahkan bagian tulang belakang sebelah atas untuk melepaskan bagian kepala yang sebagian rambutnya juga dicabut, sebelum akhirnya membelah jasad tersebut menjadi dua bagian tepat pada bagian panggul. Semua pekerjaan tersebut dilakukan dengan menggunakan 3 buah alat, seperti gergaji ukir, sajam, dan sebuah gunting kebun. Ditemukan juga luka lebam pada bagian betis, kaki bawah sebelah kanan, serta pada bagian tulang belikat. Selain itu dia juga memotong serta mengeluarkan bagian rahim yang bersama beberapa organ lainnya seperti lipatan kulit serta otot, yang semua benda-benda tersebut kemudian dihancurkan dengan menggunakan blender industri dengan menggunakan kekuatan yang paling kencang. Sedangkan untuk bagian yang terlalu keras untuk dihancurkan menggunakan blender, direndam dengan menggunakan cairan asam. Dan untuk menghilangkan jejak, dia juga menyembunyikan ponsel Christina di sebuah truk pengiriman barang. Namun yang paling mengerikan, di saat semua sedang berlangsung, Mark melakukannya sambil menonton beberapa video YouTube di iPhone miliknya. Untuk mengetahui apa yang ditontonnya, penyidik pun meminta sandi ponsel tersebut, yang permintaan ini juga ditolak oleh Mark. Yang karena hal ini, polisi meyakini bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dalam ponsel tersebut. Melihat perbuatan sadis Mark, polisi menduga jika pria ini memiliki gangguan mental. Namun apa yang menjadi motif sebenarnya yang mendorong pria itu menghabisi istrinya, hingga saat ini masih belum diketahui karena Mark sendiri menolak untuk bicara. Dalam persidangan di tanggal 11 September 2024, Mark mengaku tidak bersalah atas pembunuhan yang disengaja. Dia mengaku bahwa semua hanyalah upaya untuk melindungi diri. Dan dengan alasan ini, pengacaranya beberapa kali berusaha mengajukan bebas dengan jaminan selama proses persidangan berjalan agar Mark bisa menjadi tahanan rumah. Dan di luar dugaannya, permintaan tersebut selalu ditolak oleh pengadilan. Menurut seorang psikolog, Mark memiliki energi kriminal yang sangat tinggi. Selain kurangnya rasa empati, pria itu juga berdarah dingin dan memiliki kecenderungan sosiopat sadis. Hal ini dibuktikan dengan sikapnya yang sangat tenang saat menghadapi Janko dan tidak menunjukkan penyesalan ketika sang mertua telah menemukan Christina dalam kondisi tewas. Berdasarkan kesaksian dari mantan pacar Mark sebut saja bernama Maria, wanita itu pun mengaku jika Christina bukanlah satu-satunya korban dari kekerasan pria itu. Selama mereka pacaran, Mark adalah pria yang sangat kasar dan hanya beberapa bulan sebelum berkenalan dengan Christina, pada April 2016, dia dilaporkan oleh Maria setelah melindas kaki wanita itu dengan ban mobilnya. Pada salah satu pertengkaran yang terjadi dalam sebuah perjalanan setelah berkunjung ke rumah orang tua Maria, Mark yang marah mengancam akan melemparnya keluar mobil. Saat itu dia juga mencekik serta mendorong Maria ke dinding mobil dan dengan sengaja mengerem mobil secara mendadak yang membuat kepalanya terbentur ke dashboard. Saat Mark benar-benar di luar kendali, dia juga akan memukul dan menghajar sang kekasih. Maria juga mengklaim bahwa selain bermasalah dengan kekerasan fisik, mereka juga memiliki masalah seksual saat melakukan happy ending. Dan sayangnya, tidak bisa saya jelaskan karena memang tidak disebutkan dalam artikel. Sehingga hari ini pun kita harus libur, membahas tentang kerang-kerangan dan bekicot rawa. Tetapi semua sisi buruk serta sejarah masa lalu Mark dengan para mantannya tidak diketahui oleh Christina. Sehingga hal inilah yang membuat Christina setuju untuk menikah setelah mereka pacaran selama setahun. Dalam sebuah postingan, selain menggambarkan Mark sebagai suami sempurna, dia juga menceritakan bahwa saat itu sedang hamil anak kedua mereka. Dan hanya 4 minggu sebelum dia terbunuh, Christina telah mengunggah foto liburan keluarga yang memperlihatkan pemandangan bersalju dari jendela sebuah hotel mewah di atas Danau Lucerne. Seolah menambah penderitaan Janko dan istrinya, mereka juga harus menghadapi masalah baru dengan terjadinya perebutan hak asuh. Orang tua dan saudari Mark berusaha mendapatkan hak asuh penuh atas kedua cucu mereka. Mengingat keluarga Mark berasal dari keluarga kaya,
yang sanggup mempekerjakan sederet pengacara terkenal, Jangko tentunya bisa saja mengalami kekalahan di pengadilan, terutama karena mereka menggunakan alasan bahwa Jangko dan istrinya terlalu tua untuk merawat kedua bocah tersebut. Hal ini membuat banyak orang merasa kesal, karena setelah kehilangan putrinya, Jangko juga harus kehilangan cucunya yang merupakan satu-satunya warisan dari Christina. Mereka menganggap perbuatan keluarga Mark sangat tidak pantas, mengingat jika putra mereka lah yang menjadi penyebab dari semua tragedi ini. Dan dalam masa-masa ini, orang tua Christina juga harus menjalani perawatan mental, terutama bagi Jangko yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. Walaupun Mark sedang diadili, namun banyak orang meragukan jika pria itu akan terkurung selamanya di penjara. Karena selain hukuman mati telah dihapuskan, di negara itu, kasus pembunuhan biasanya akan mendapat vonis minimal 10 tahun penjara hingga penjara seumur hidup. Namun karena vonis seumur hidup juga memiliki kesempatan bebas bersyarat setelah menjalani 15 tahun penjara, sehingga sangat besar kemungkinan bagi Mark untuk bebas dan kembali lagi ke masyarakat. 8 bulan setelah tewasnya Christina, rumah mewah mereka dengan perabotan mahal itu dibiarkan dalam keadaan kosong. Walaupun pada bagian halaman belakang masih tampak berserakan mainan anak-anak, namun rumah tersebut sudah ditumbuhi rumput serta semak yang berukuran sangat tinggi, dan dari luar suasananya tampak suram penuh kehampaan, seolah ikut mati bersama pemiliknya.